Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia resmi memiliki nakoda baru. Ia adalah Haryadi Sukamdhani yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP GIPI periode 2022-2027 melalui Musyawarah Nasional 2 GIPI tahun 2022 yang dilangsungkan di Hotel Grand Mercure Harmony, Jakarta. Terpilihnya Haryadi dilakukan secara aklamasi karena tidak ada lagi yang mengajukan sebagai bakal calon Ketua Umum DPD GIPI yang memenuhi persyaratan. Kebanyakan peserta Munas yang hadir menyetujui terpilihnya Haryadi untuk memimpin GIPI selama 5 tahun mendatang. Setelah terpilih, pimpinan sidang membacakan SK penetapan Haryadi sebagai Ketua Umum DPP GIPI periode 2022-2027. Pembacaan SK ini disambut Haryadi dengan memohon doa restu kepada peserta Munas atas tugas yang diembannya ini. Setelah memohon doa restu, Haryadi menerima bendera Pataka dari Ketua Umum DPP GIPI periode 2016-2021, Didin Junaidi. Penyerahan bendera Pataka sebagai simbol dilanjutkannya jabatan Ketua Umum DPP GIPI oleh Haryadi. Pada kesempatan ini, Haryadi menyampaikan visi dan misi yang diusungnya. Untuk visi, GIPI akan mengoptimalkan perannya untuk menjadikan sektor pariwisata Indonesia menjadi sektor unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi yang terdepan di kawasan ASEAN. Sementara itu, untuk misi yang dijalani yakni konsolidasi seluruh stakeholder pariwisata nasional, mendorong regulasi yang kondusif untuk sektor pariwisata, mendorong pertumbuhan investasi sektor pariwisata, meningkatkan kualitas SDM, dan perluasan lapangan kerja serta perluasan jaringan internasional. Misi tersebut dijabarkan oleh Haryadi sebagai rencana strategis ke depan yang diberi nama Pancadharma DPP GIPI periode 2022-2027. Rencana strategis itu adalah konsolidasi stakeholder pariwisata nasional, mendorong regulasi yang kondusif untuk sektor pariwisata, meningkatkan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan investasi pariwisata, dan perluasan jaringan internasional. Pertama adalah kita akan mengawal amandemen undang-undang kepariwisataan tersebut. Kedua adalah monitoring, evaluasi, dan usulan rekomendasi atas undang-undang beserta turunannya yang terkait dengan sektor pariwisata. Jadi Bapak Ibu sekalian, undang-undang beserta turunannya itu tidak hanya di undang-undang kepariwisataan. Kita bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup, berkaitan dengan undang-undang perseroan terbatas, berkaitan dengan undang-undang cipta kerja, dan sebagainya. Jadi kita akan melakukan monitoring dan evaluasi serta juga usulan rekomendasi untuk seluruh peraturan yang terkait dengan pariwisata. Nah, ini juga nanti kami juga di dalam kepengurusan kami akan ada Wakil Ketua Umum bidang kebijakan publik yang nanti akan membantu kita semua untuk mengcounter semua isu-isu yang nantinya kita anggap bisa mengganggu pertumbuhan industri pariwisata kita. Lalu yang ketiga, mengajukan usulan regulasi baru yang mendorong pertumbuhan pariwisata. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau tadi itu sifatnya yang monitoring evaluasi ini adalah counter dari produk aturan yang dipandang adalah akan kontraproduktif untuk pariwisata, maka yang ketiga ini adalah kita juga mengambil inisiatif apa yang bisa kita lakukan sebagai regulasi baru untuk mendorong pertumbuhan pariwisata. Nah, yang keempat adalah menjajaki pembentukan badan layanan umum dan mengupayakan pembagian pajak pariwisata untuk pertumbuhan industri pariwisata. Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah menyampaikan kepada beberapa rekan mengenai wacana untuk pembentukan badan layanan umum khusus untuk pariwisata. Sebagaimana kita ketahui, badan layanan umum ini sudah terjadi di industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit itu kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat kemarin ada gejolak minyak goreng dan sebagainya, itu diambil dari dana tersebut. Dana tersebut diambil dari pajak ekspor teman-teman eksportir kelapa sawit. Nah, di lingkungan hidup juga ada begitu, badan pengelola dana lingkungan hidup juga sudah ada. Dan kalau saya tidak salah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu sudah mengelola 30 triliun per hari ini. Seperti diketahui, sepak terjang Haryadi di organisasi tidak diragukan lagi. Ia sudah lama berkecimpung di dunia organisasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Di dua organisasi tersebut, Haryadi tercatat sebagai ketua umumnya. Sementara itu untuk karir, Haryadi antara lain menjabat sebagai Presiden Direktur PT Hotel Said Jaya International Tbk dan Vice President Said Group. Tim Elgen Media melaporkan.